Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Pertama-tama, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah karena atas segala nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Hari ini kita bisa sama-sama berkumpul dalam sebuah kajian ya, yang mana di saat yang sama, di waktu yang sama, di detik yang sama, mungkin remaja di usia kita gitu ya, masih SMA, mungkin sebagian ada yang sudah kuliah, itu jam segini itu biasanya mungkin lagi nonton drama Korea, kemudian nonton YouTube yang tidak-tidak, atau mungkin keluyuran di saat pandemi gitu ya. Tapi Masya Allah, subhanallah, kita yang ada di sini luar biasa gitu. Di saat yang lain dengan kegiatan yang seperti itu, kita malah memilih untuk berkumpul di sini, sama-sama berada dalam kajian ilmu yang insya Allah di dalamnya turun rahmat, turun ketenangan, dan di dalamnya siapapun yang ada di situ yang di dalam kajian ilmu, maka insya Allah malaikat akan mendoakan ampunan bagi kita semua. Maka kita berdoa untuk itu, dan saya ucapkan selamat kepada para peserta sekalian. Peserta sekalian sekarang sudah mampu untuk mengelola diri untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat di waktu-waktu luang gitu ya. Perkenalkan, saya Muhammad Rahman Suhendri. Saya seorang dokter, dan tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Watafia ya, Mbak Anita. Jadi mungkin saya sudah tidak perlu menjelaskan lebih lanjut lagi. Mungkin kalau misalkan nanti setelah teman-teman mau lanjut untuk berdiskusi dan lain sebagainya, silahkan bisa melalui DM di Instagram saya ya. Oke, baik, saya diberikan dua materi ya. Dua materi ini bisa dibilang materi yang apa ya, sensitif mungkin ya di kalangan para remaja. Bukan sensitif sih, tapi lebih kepada ini kayaknya aku banget gitu ya. Mengalami lah. Kita semua pernah mengalami, saya pun pernah mengalami apa yang nanti akan saya sampaikan. Oke, baik teman-teman sekalian. Bismillah, kita mulai ya. Nah, kita masuk ke tema yang pertama, yaitu ketika cinta datang sebelum waktunya, itu kita harus apa gitu ya. Maksudnya datang sebelum waktunya itu gimana sih? Waktunya itu emang kapan sih gitu. Nah, ketika cinta datang sebelum waktunya itu maksudnya gini teman-teman. Cinta itu kan tadi sudah dijelaskan oleh pemateri yang sebelumnya adalah fitrah ya, yang harus diterima gitu ya. Dan fitrah cinta dalam Islam itu dijaga dalam bentuk pernikahan. Nah, ketika kita belum dalam waktu dekat untuk menuju pernikahan, untuk menjaga cinta dalam naungan syariat itu kita harus ngapain gitu. Nah, itu kan belum waktunya gitu ya. Kita mungkin sekarang masih terbebani oleh pendidikan gitu, dalam arti masih sekolah, masih SMA gitu, atau misalkan masih kuliah, terkendala orang tua belum mengizinkan untuk menikah karena skripsi belum beres dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu istilahnya belum waktunya. Nah, kira-kira apa saja sih yang bisa kita lakukan agar dalam penantian tersebut menjadi penantian-penantian yang berkah gitu ya, penantian-penantian yang penuh rahmat dan bermanfaat gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, suatu saat ya kalian akan mengalami ini, dan saya sudah mengalami dan sebagian masih saya alami gitu ya. Teman-teman mulai pusing ya untuk memikirkan pendidikan. Yang dimaksud pusing di sini itu bukan hanya berpikir ya, tapi udah sampai ke tahap overthinking. Melihat teman-teman sebelahnya itu, aduh mereka udah skripsinya udah beres gitu ya. Kemudian aduh yang ini nilainya bagus. Saya IPK-nya jeblok 2, sekian, 1, sekian, dia 3, gitu ya. Nah, itu muncul akan ada masanya kita mulai berpikir ke arah situ gitu ya. Kemudian kita juga mulai berpikir untuk relationship gitu ya, tentang cinta gitu. Nanti pasti akan tiba masanya kita tuh bakal mikir, aduh saya udah bosen nih kesepian gitu ya. Saya udah bosen nih jalan-jalan sama teman-teman biasa gitu. Sampai nanti akan tiba masanya kita tuh udah bosen buat keluyuran, mau jalan-jalan sama teman gitu ya, jalan-jalan sama sahabat itu udah rasanya udah biasa aja gitu. Jadi
pengen sesuatu yang lain yang lebih intim gitu ya, yang lebih dekat dari sekedar teman kuliah, dari sekedar teman SMA, atau pengennya itu larinya ke arah teman hidup gitu ya. Nah, akan ada masanya seperti itu. Kemudian setelah itu mungkin terlewati, nanti yang selanjutnya adalah kita memulai memikirkan karir kita, pekerjaan kita. Aduh, gaji ternyata baru segini gitu ya. Sedangkan kebutuhan pengen beli rumah, pengen beli kendaraan, pengen naik jabatan dan lain sebagainya. Nah, semua itu akan tiba masanya. Nah, yang dua dari pendidikan dan karir mungkin kita akan bahas di lain kesempatan ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan masuk ke yang di tengah sini ya, yaitu tentang cinta. Nah, teman-teman, apa yang harusnya kita lakukan ketika kita sudah masuk ke tahap itu? Jujur, waktu itu posisi saya merasakan saya sangat membutuhkan gitu ya. Dalam arti udah ngerasa bosen, kesepian gitu ya, pengen ada yang nemenin di rumah itu, di kosan nggak pengen sendirian lagi. Itu waktu saya usia sekitar 22 tahun gitu ya. Waktu itu masih koasisten. Jadi pendidikan di kedokteran itu setelah di kampus gitu ya, 3,5 tahun, kemudian dilanjutkan magang di rumah sakit sekitar 2 tahun. Nah, di situ saya udah mulai merasakan tuh, aduh apa namanya, ketika sudah sampai di situ rasanya ketika pulang ke kosan itu nggak ada siapa-siapa gitu ya. Saya cuma ke kosan itu, ke kontrakan itu cuma ditemani bunyi kipas angin dan bunyi detik jam dinding gitu ya. Itu kan rasanya gimana gitu ya. Nah, kita pasti bakal mengalami itu semua. Lalu di saat yang sama itu ya, ketika kita menginginkan seperti itu, di saat yang sama ada yang menawarkan solusinya. Kita pengen nikah, belum bisa karena keganjal satu dan lain hal. Tapi di saat yang sama kebutuhan itu udah mulai muncul gitu ya. Kita pengen banget untuk bisa menikah gitu, pengen punya temen yang bisa diajakin curhat sepanjang hari gitu ya. Nah, di saat yang sama ketika kita menginginkan seperti itu gitu ya, ada yang menawarkan solusi. Siapa itu yang menawarkan solusi? Setan. Nah, setan itu menawarkan jalan pintas gitu ya untuk menyelesaikan masalah-masalah kita itu. Nah, lalu kalau misalkan sudah ketemu kayak gitu, kita harus ngapain gitu ya. Yang pertama, kita harus terima dulu. Jadi teman-teman sekalian, ketika teman-teman sekalian sudah menginjak usia 18 tahun, ketika teman-teman sekalian sudah menginjak di usia 20 tahun atau 20-an gitulah ya, harusnya tema terkait dengan cinta ini, tema terkait dengan pernikahan, tema terkait dengan keluarga, tema parenting itu harusnya bukan menjadi barang yang tabu lagi, bukan menjadi apa ya istilahnya, aku masih usianya segini gitu, ntar aja lah ngomongin itu mah. Enggak, jangan begitu. Karena memang yang namanya cinta itu fitrah gitu ya. Cinta itu fitrah, kebutuhan. Sekuat apapun kita menolak cinta yang hadir ke diri kita, itu kita nggak akan mampu gitu ya. Karena itu adalah bagian dari kebutuhan. Kita ingin disayangi, kita kebutuhan afeksi ya. Kita ingin disayangi, kita ingin didengarkan, kita ada kebutuhan biologis, kita ada kebutuhan untuk apa namanya melanjutkan keturunan dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah fitrah gitu ya. Dan fitrah itu kalaupun kita menolak sekuat tenaga itu nggak akan mampu. Maka yang harus kita lakukan pertama adalah terima. Teman-teman harus menerima bahwa saya membutuhkan cinta gitu ya. Saya membutuhkan kasih sayang. Maka terima itu sebagai kebutuhan yang harus nanti teman-teman ambil, yang harus nanti teman-teman jalani, dan harus nanti teman-teman penuhi gitu ya. Oke gitu ya. Jadi yang pertama adalah terima dulu. Diterima dulu. Ya, jangan ditolak, diterima. Nggak apa-apa. Cinta itu fitrah, cinta itu suci ya. Cinta itu anugerah dari Allah. Jadi itu bukan sesuatu yang dosa gitu ya. Ketika kita tiba-tiba mulai merasakan, aduh kok saya seneng nih sama seseorang, sama si A, kita suka nih sama si B gitu. Nggak apa-apa, itu diterima aja dulu. Diterima aja dulu. Barulah setelah itu kemudian bagaimana kita kemudian menjaganya gitu ya. Yang pertama adalah kita terima dulu ketika cinta itu sudah datang gitu, meskipun datangnya sebelum waktunya, karena memang datangnya itu kadang suka tiba-tiba gitu ya. Oke. Kemudian yang harus kita lakukan yang kedua setelah menerima adalah pahami. Ya. Pahami. Apa yang harus dipahami? Ya. Nah, pahami bahwa cinta itu suci.
pahami bahwa cinta itu adalah anugerah gitu ya. Saking sucinya cinta, itu Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyiapkan beberapa syariat yang bisa menjaga itu gitu ya. Ada misalkan kalau misalkan teman-teman baca di surah Al-Isra itu ada ayat yang bunyinya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Ya, jadi janganlah kamu dekati zina karena zina itu sesungguhnya adalah perbuatan yang sangat fahisyah, sangat tercela gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya misalkan. Mendekatinya saja, itu kita nggak boleh, apalagi melakukannya. Apa aja sih misalkan yang bisa mendekati zina itu? Ya misalkan dari pacaran, ya. Kemudian yang kedua, selain pacaran itu, ada yang sebenarnya nggak pacaran nih. Kalau pacaran itu dianggap oleh anak-anak zaman sekarang itu resmi gitu ya. Seakan-akan kalau udah pacaran itu udah resmi gitu ya. Ada yang nggak resmi gitu, menurut mereka itu. Jadi ada istilahnya HTS-an, hubungan tanpa status. Ada TTM-an, teman tapi mesra. Ada juga kakak adik gitu ya, adik kakaan gitu ya. Tapi sebenarnya kegiatannya sama gitu. Jadi sebenarnya sama aja pacaran juga gitu. Cuma judulnya aja yang berbeda. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang bisa mendekatkan kita kepada zina. Maka pahami bahwa cinta itu suci dan jangan kita coba kotori dengan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Nah, kemudian misalkan syariat yang lain itu kita diminta untuk ghadul basar ya. Jadi untuk menundukkan pandangan. Jadi menundukkan pandangan itu bukan berarti kita ketika di jalan gitu ya, kemudian pas-pasan dengan seseorang perempuan gitu ya, akhwat, non mahram, kemudian kita menundukkan kepala gitu, bukan begitu ya. Akan tetapi benar-benar menjaga pandangan kita dari ada sosial media atau kemudian video yang menggunakan urat dan lain sebagainya itu juga merupakan hal-hal yang harus kita hindari gitu ya. Jadi kita ada ghadul basar juga. Kemudian ada juga misalkan syariat puasa gitu ya. Jadi manis tatu aminkumul ba'ah, barang siapa yang apa namanya dia itu sudah siap gitu ya, maka ba'ah itu ya menikah gitu ya. Fa illam yastati, kalau misalkan nggak mampu, fa alaihi bisyam, maka berpuasalah. Nah, berpuasa. Jadi banyak banget gitu ya syariat-syariat yang Allah sudah turunkan untuk menjaga kesucian dan kemurnian cinta itu sendiri gitu ya. Dalam hal pergaulan pun misalkan itu ada batasan-batasannya, ada adab-adabnya gitu ya. Jadi misalkan komunikasi dengan lawan jenis itu ya misalkan seperlunya saja. Dalam hal pendidikan it's okay misalkan nanya PR, nanya hal-hal dari pendidikan yang misalkan kita kesusahan itu it's okay. Tapi kalau misalkan kita nanyanya udah mulai hal-hal yang nggak perlu, kamu lagi apa gitu ya, ayo kita ngaji dan lain sebagainya, itu ya saya rasa tidak usah lah ya, karena itu hal-hal yang tidak perlu dan mendekatkan kepada setan gitu ya, tipu daya setan banget. Jadi Allah sudah membuat sebegitu banyak syariat untuk menjaga kemurnian cinta itu gitu, untuk menjaga kesucian cinta itu. Maka yang terakhir yang harus kita pahami adalah yang harus kita lakukan ketika cinta itu datang sebelum waktunya adalah kita jaga dengan sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Jadi benar-benar sekuat tenaga. Loh, kenapa saya bilang sekuat tenaga? Sekuat tenaga itu artinya benar-benar mengerahkan seluruh daya upaya kita untuk menjaganya gitu ya. Kenapa sih kok begitu? Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman sekalian memahami hukum jual beli ya, hukum jual beli itu atau adanya jual beli itu akan terjadi manakala ada keinginan atau kebutuhan bertemu dengan penawaran ya. Nah, keinginan kebutuhan kita itu misalkan kita ingin disayangi, kita ingin didengarkan, kita ingin punya pasangan gitu ya. Itu keinginan atau kebutuhan kita. Di saat yang lama, di saat yang sama ada penawaran. Penawaran ini karena ini datangnya belum waktunya, maka penawaran yang paling banyak, penawaran yang paling besar gitu ya, marketingnya yang paling banyak itu adalah marketingnya setan. Jadi di masa-masa ini kalau teman-teman lihat gambar yang di bawah ini sekitaran usia mungkin 18, kemudian 20 tahun, itu di situ masa di mana setan itu benar-benar luar biasa menggoda kita gitu ya. Karena setan tahu nih kelemahan kita ada di syahwat. Dan di usia itu luar biasa kalau dari segi kedokteran itu hormon itu sedang benar-benar lagi ada puncak-puncaknya gitu ya. Jadi keinginan kita untuk diperhatikan, keinginan kita untuk dicintai itu lagi besar-besarnya gitu ya. Jadi kita lagi
pengen banget gitu ya. Di saat yang sama setan menawarkan. Artinya apa? Resiko untuk muncul dosa, resiko untuk kita tergelincir, resiko untuk kita teman-teman untuk bisa mencegah ini. Satu aja mungkin yang ingin saya benar tekankan. Ketika teman-teman sudah masuk ini, pasti banyak kepengennya orang tuanya gitu. Kemudian dia itu kemudian bersekolah di sekolah yang berbeda dengan saya. Dan kebetulan sekolah itu di kota gitu ya. Dan agak jauh sebenarnya dari rumahnya. Nah, di situ ternyata pergaulannya luar biasa, nggak bagus gitu ya. Pacaran dan lain sebagainya. Akhirnya teman saya ini yang tadinya soleh, itu tergelincir gitu. Dia itu pacaran, kemudian pacarannya itu udah nggak, bukan lagi sekedar misalkan apa namanya chatting-chattingan, enggak, bahkan lebih dari itu gitu ya. Sudah masuk ke bioskop, kemudian di bioskop itu udah gelap-gelapan, sudah apa namanya pegang dari anggota tubuh dari si perempuannya, kemudian bahkan sudah sampai mencium dan akhirnya sampai pada tahap mohon maaf akhirnya zina di luar nikah gitu ya. Padahal dulunya soleh gitu ya. Tapi tergelincir. Mungkin kalau misalkan teman-teman pernah juga mendengar ada seorang kisah Hafidz Quran gitu ya, yang sudah hafal 30 juz, dia seorang prajurit. Kemudian suatu hari dia melakukan perjalanan bersama prajurit itu, kemudian dia sampai di sebuah benteng gitu ya. Kemudian di situ di sebuah benteng tersebut dia tidak sengaja melihat ke atas benteng gitu ya. Itu benteng musuh. Nah, kemudian di atas itu ternyata ada seorang perempuan yang cantik gitu ya. Perempuan yang apa namanya? Ya cantik tapi dari orang kafir gitu. Dari bagian dari musuh yang waktu itu harus diperangi. Ternyata dia kemudian apa namanya? Tergelincir, tertarik dengan si perempuan itu. Akhirnya si Hafidz Quran ini bertanya kepada perempuan tersebut, "Bagaimana caranya agar aku bisa mendapatkan dirimu?" gitu ya. Kemudian dijawab oleh si perempuan itu, "Caranya gampang, tinggalkan saja agamamu dan kamu akan bisa apa namanya mendapatkan saya sepenuhnya." Kemudian akhirnya hafidz Quran tersebut murtad dan seluruh hafalannya hilang gitu ya. Bayangkan teman-teman sekalian, hafidz Quran saja yang sudah hafal 30 juz, yang amalannya sudah banyak, soleh luar biasa gitu ya, masih bisa akhirnya kemudian tergelincir di fase ini gitu ya. Maka apalagi kita gitu, kita ini siapa gitu, tahu-tahu kalau hafidz Quran aja yang sangat soleh seperti itu bisa tergelincir kemudian kepada zina, kepada dosa, apalagi kita yang justru banyak dosanya dan keimanannya masih jauh sekali, masih belum seberapa gitu ya. Maka kemudian yang harus kita lakukan, satu tadi ya, harus benar-benar memperhatikan pergaulan kita. Teman-teman sekalian, dekatilah kajian-kajian ilmu, dekatilah komunitas-komunitas kajian gitu ya. Ada misalkan komunitas muslimah atau apa yang ada di sekitar kampus, yang ada di sekolah teman-teman, masuki. Karena iman itu yazidu wa yankus. Yazidu bil ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah ya dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka kita perlu banget ngumpul bareng teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang soleh. Karena dengan berkumpul dengan mereka, ikut kajian, apa namanya belajar ilmu, meneliti ilmu gitu ya, maka insya Allah itu akan meningkatkan ketaatan kita dan dengan ketaatan kita meningkat, maka kemungkinan untuk atau resiko kita untuk tergelincir juga akan menjadi berkurang gitu ya. Baik, kemudian yang lagi harus kita lakukan adalah mencari mencari apa ya jalan penyaluran cinta yang lain. Jadi teman-teman sekalian, cinta itu sifatnya tidak hanya kita ingin menerima, itu juga harus disalurkan dan harus benar-benar disalurkan di jalan-jalan yang halal, di jalan-jalan yang diperbolehkan oleh syariat gitu ya. Ada memang ya orang-orang yang menyalurkannya misalkan dengan pacaran, dengan hal-hal yang tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, ini penyaluran yang salah ya. Penyaluran atau dari jalan-jalan setan dan jalan-jalan yang penuh dengan tipu dayanya setan gitu. Nah, gimana sih kita misalkan menyalurkan cintanya ini gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ketika teman-teman sudah masuk ke usia 20 tahunan, itu teman-teman harus benar-benar dekat sama orang tua. Banyakin komunikasi sama orang tua.
Kalau misalkan kita jauh dari orang tua, sering-sering nelpon gitu ya. Saya itu misalkan nelpon seminggu sekali, dan sekali nelpon itu bisa 1 jam lebih gitu. Full ngobrol sama ibu sama bapak itu, ngomongin hal-hal yang kadang sepele gitu, kabar di rumah gimana, kabar di kampung gimana, ada orang yang meninggal nggak di sekitar kampung, itu semua saya tanyakan sampai habis 1 jam itu. Akhirnya cinta saya ketika waktu itu belum waktunya benar-benar tersalurkan gitu ya. Tersalurkannya kepada yang halal, kepada orang tua kita gitu. Kemudian bisa juga disalurkan melalui media yang lain, teman-teman. Bisa teman-teman itu misalkan pelihara kucing ya, pelihara kelinci, pelihara hamster, asal jangan pelihara tuyul, nggak bagus ya. Jadi silakan bisa dipelihara itu kucing, kemudian hamster atau hewan-hewan yang lain, burung dan lain sebagainya. Itu juga menjadi daya penyaluran dari cinta kita gitu ya, potensi cinta dan kasih sayang kita agar tidak tersalurkan kepada hal-hal yang buruk gitu ya. Atau misalnya disalurkan kepada organisasi-organisasi, teman-teman ikut kegiatan sosial gitu ya. Nanti di sana bertemu dengan anak yatim, kemudian ketemu dengan mungkin orang yang kurang beruntung, fakir miskin dan lain sebagainya. Itu dari situ nanti cinta kita tersalurkan, akhirnya hati kita merasa lapang gitu ya. Nah, ketika cinta kita itu tidak tersalurkan kepada hal-hal yang baik, tidak tersalurkan kepada hal-hal yang dinaungi syariat, maka kecenderungan dari cinta tersebut akan tersalurkan kepada hal-hal yang buruk. Jadi resikonya ketika teman-teman tidak menyalurkan cinta teman-teman, kasih sayang teman-teman itu kepada sesuatu yang halal, maka resikonya cinta tersebut akan tersalurkan kepada hal-hal yang tidak Allah ridhoi gitu ya. Oke. Nah, kemudian itu ya. Jadi tadi disalurkan kepada hal-hal yang baik, kemudian teman-teman juga harus selektif memilih teman gitu ya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya solusi yang Islam tawarkan gitu ya untuk kita itu agar bisa benar-benar terjaga gitu ya dalam cinta kita gitu ketika itu belum waktunya. Terus apa nih solusi Islam ketika udah waktunya? Nah, ketika udah waktunya, solusi Islam itu sebenarnya cuma satu, yang istilahnya yang dihalalkan oleh syariat. Syariat apa itu? Syariat menikah ya teman-teman sekalian. Teman-teman kuat puasa terus gitu ya? Gak apa-apa sih sebenarnya kalau misalkan puasa terus gak jadi masalah gitu ya. Cuma yang perlu dipahami itu begini, baik puasa maupun menikah, dua-duanya sama-sama menjaga kesucian cinta gitu ya. Tapi kalau puasa itu ibaratkan barikade. Jadi barikade itu ibaratkan ada tentara banyak gitu ya, membentuk satu barisan, membentuk satu saf, itu barikade. Sedangkan kalau menikah itu adalah benteng. Kira-kira mana yang lebih kuat? Benteng atau barikade? Tentu benteng, karena barikade itu lebih mudah untuk digempur, lebih mudah untuk istilahnya kalau misalkan diserang itu terpecah belahnya itu gampang gitu. Paginya puasa sampai maghrib gitu ya, habis itu udah nggak puasa lagi, godaannya datang lagi misalkan gitu. Atau bahkan pas lagi puasa pun, pas lagi Ramadan pun yang pacaran dan lain sebagainya tetap jalan gitu ya. Nah, artinya gitu. Meskipun kita sudah puasa, maka kemungkinan untuk jebol itulah istilahnya tanggulnya itu masih ada. Tetap lebih kuat dengan menikah gitu ya. Nah, tentunya kalau misalkan mau menikah itu kan harus ada syarat ya, dengan siapa gitu ya. Maka harus ada dulu calonnya nih. Nah, kita ini kadang ketika sudah mulai masuk ke tahap mencari gitu ya, pengen menikah, itu salah satu yang paling sering digalaukan gitu ya adalah tentang jodohnya gitu, tentang siapa gitu. Apa jangan-jangan si A ini jodoh saya gitu? Apa jangan-jangan si B ini jodoh saya atau bukan gitu ya, jangan-jangan. Nah, ada nggak sih sebenarnya Mas Rahman gitu tanda-tandanya yang bisa kita jadikan patokan, yang bisa kita jadikan petunjuk kalau misalkan dia ini benar jodoh kita gitu ya. Nah, teman-teman sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya sudah memberikan panduan kepada kita, sudah memberikan rambu-rambu, sudah memberikan kepada kita tips trik gitu ya. Siapa sih harusnya yang layak menjadi calon kita? Ada beberapa kriteria yang Nabi Muhammad SAW tetapkan
Dan ini tidak hanya berlaku untuk laki-laki yang mencari kemudian perempuan, tapi perempuan juga. Gitu ya. Memang meskipun sebenarnya hadisnya lebih kepada ditunjukkan kepada laki-laki, memang karena laki-laki itulah yang sebenarnya dituntut untuk mencari gitu ya. Tapi ini juga bisa digunakan pada teman-teman yang akhwat gitu ya, untuk jadi pertimbangan gitu ya. Mungkin teman-teman udah pernah dengar lah gitu ya. Ada misalkan dipilih dari hartanya gitu ya. Ada dipilih dari fisiknya. Kemudian dipilih dari nasabnya. Kemudian dipilih juga adalah apalanya yang terakhir, agamanya gitu ya. Agama dan akhlaknya. Ada kriteria tersebut yang bisa kita jadikan patokan. Nah, misalkan kita nih, saya tidak akan membahas lebih lanjut tentang bagian itu ya. Misalkan kita sudah mengikhtiarkan untuk memenuhi keempatnya itu. Kemudian ketemulah satu orang nih, si A nih ya misalkan, dan si B dan si C, 3 deh berarti. Dari si A, si B, si C, seluruh kriteria 4 tadi, itu kemudian masuk semua nih. Nah, kira-kira siapa gitu dari ketiga ini yang kemudian benar-benar jodoh saya gitu ya. Teman-teman sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, sebenarnya kalau misalkan kita menelisik dalil-dalil yang ada di Al-Qur'an maupun hadis, jujur saya pribadi belum benar-benar menemukan yang secara eksplisit gitu ya, secara jelas ngasih tahu jodoh kamu tuh yang gini nih, yang gini nih, yang gini nih gitu. Tapi belum ada tuh di hadis maupun di Al-Qur'an. Saya belum menemukan yang benar-benar qot'i dan sahih terkait dengan tanda dan prediksi kalau dia itu jodoh kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan istilahnya syariat atau perangkat-perangkat yang bisa kita jadikan petunjuk, ya. Kita masuk ya. Yang pertama adalah kita dianugerahi kecenderungan dan ketetapan hati setelah istikharah. Nah, jadi yang teman-teman harus lakukan untuk menentukan dia itu jodoh kita atau bukan ketika ada beberapa pilihan, itu kita lakukan istikharah. Teman-teman sekalian, kalau misalkan kita hanya mengandalkan mata kita ya, logika kita, itu sangat sedikit sekali yang bisa kita tahu dari calon pasangan kita. Mungkin kita hanya bisa melihat lahiriahnya saja. Akan tetapi ketika kita benar-benar menyerahkan kepada Allah, kita meminta tolong kepada Allah, maka Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. Maka satu hal yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus melakukan istikharah. Salat istikharah, berdoa kepada Allah meminta petunjuk yang mana yang sejatinya adalah jodoh saya. Nah, ketika sudah ada kecenderungan kepada sesuatu, kepada seseorang, si A misalkan, maka itulah yang kemungkinan besar adalah jodoh kita. Jadi teman-teman sekalian begini, ini ada kisah menarik ya yang saya alami mungkin sekitar 1 bulan lalu lah. Jadi ada seseorang gitu ya, teman saya di Instagram gitu. Saya pribadi tidak mengenal beliau, tapi beliau memfollow saya gitu ya. Dan kami satu universitas gitu ya. Kemudian beliau bilang kalau beliau ingin dikenalkan dengan seorang dosen. Dosen ini teman-teman sekalian ya, lahiriahnya luar biasa bagus. Sholatnya 5 waktu di masjid. Kemudian duhanya, kemudian tahajudnya 12 rakaat selalu datang gitu ya. Puasanya Senin Kamis. Kalau dari luar benar-benar terjaga gitu ya. Sholat pun ketika dia datang di masjid itu selalu di shop pertama. Beliau itu kenalan saya gitu ya. Kebetulan kenalan saya dan saya cukup kenal dekat gitu dengan beliau. Nah, si perempuan ini ingin saya mengenalkan dengan si Pak dosen ini. Tapi sebelumnya perempuan ini nggak tahu, yang akhwat ini nggak tahu kalau saya kenal dengan Pak dosennya. Hanya ingin menjadikan saya sebagai perantara gitu ya. Kemudian ya setelah beliau meminta seperti itu, kemudian akhirnya saya jelaskan sesuatu yang saya ketahui dan mungkin orang banyak nggak tahu gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, ternyata Pak dosen yang ingin dikenalkan dengan si perempuan ini, si akhwat ini, mohon maaf, si dosen ini ternyata sukanya sama laki-laki. Coba bayangkan teman-teman sekalian, bayangkan sukanya sama laki-laki. Yang tahu si dosen ini sukanya sama laki-laki itu cuma sekitar 10 orang. Dan salah satunya saya.
Dan Allah Subhanahu wa taala itu istilahnya sudah menunjukkan kepada si akhwat ini tentang jalan yang atau tentang keburukan dari si laki-laki itu gitu ya. Sebelumnya itu si perempuannya udah bilang ke saya itu udah istikharah dan sepertinya saya ingin dengan Pak dosen itu. Tapi rupanya Allah menunjukkan kekurangan dari si dosennya ini melalui saya gitu ya. Coba bayangkan, saya nggak kenal sama perempuan ini, yang sama akhwatnya ini. Akhwatnya juga nggak tahu kalau saya itu kenal sama Pak dosennya, gitu ya. Tapi tiba-tiba pengen menjadikan saya sebagai perantara. Akhirnya saya katakan yang sejujurnya. Akhirnya setelah itu nggak jadi, gitu ya. Nah ini teman-teman sekalian yang saya anggap sebagai masya Allah ini benar-benar bisa dijadikan contoh nih, bisa benar-benar apa ya istilahnya jadi teladan gitu ya, bahwasanya kalau misalkan kita hanya mengandalkan kemampuan kita, mata kita, logika kita, maka banyak sekali hal yang tidak kita ketahui dari calon pasangan kita. Akan tetapi kita apabila kita mengandalkan Allah, maka insya Allah Allah akan bukakan semuanya. Tidak hanya yang buruk-buruknya, tapi yang bagus-bagusnya juga. Nanti kalau misalkan pun ini jodoh kita gitu ya, biasanya itu kita dapat aja berita itu. Tiba-tiba ada orang yang bercerita ke kita, ini loh mas, akhwat yang ini nih bagus banget gitu, akhlaknya bagus, sama ibunya juga bagus gitu ya, bener-bener apa namanya menjaga diri gitu ya, nggak pernah buka aurat di luar dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu ada aja gitu. Jadi ketika kita sudah istikharah, maka kemudian setelah itu ada kemantapan dan ketentraman hati kepada salah satu orang, maka bisa jadi itu benar-benar jodoh kita. Gitu. Jadi satu kuncinya dari istikharah ya. Oke, kita masuk yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah ada pepatah Arab nih ya. Ada pepatah Arab yang bunyinya kullun muyassarun lima khuliqalah. Artinya apa? Segala sesuatu itu akan dimudahkan menuju apa yang dia diciptakan untuknya gitu ya. Wah, luar biasa ini. Ini bagus banget. Jadi segala sesuatu akan dipermudah apabila menuju sesuatu yang memang diciptakan untuknya gitu ya. Misalkan si A itu benar-benar jodoh yang diciptakan oleh Allah untuk kita. Ya. Maka kita akan dipermudah untuk situ. Nah, teman-teman sekalian, ini sebenarnya kaitannya dengan ridho Allah. Ketika Allah ridho untuk menjodohkan kita atau untuk mempasangkan kita dengan seseorang gitu ya, dengan akhwat atau dengan yang ikhwan, maka keridhaan Allah itu salah satu bentuknya adalah dengan memberikan kemudahan. Nah, kemudahan ini adanya di mana saja gitu ya. Misalkan dari awal teman-teman meminta izin kepada kedua orang tua, teman-teman sudah langsung ACC gitu, misalkan sama si A. Kemudian menuju pernikahannya, dari nazarnya, dari ta'arufnya, kemudian dari khitbahnya lempeng aja gitu kayak jalan tol. Nah ini kalau misalkan dalam perjalanannya itu sudah mengalami seperti itu, ini jangan-jangan ini sinyal jodoh gitu. Ini jangan-jangan benar-benar beliau itu adalah jodoh kita. Ini sedikit bercerita kepada teman-teman sekalian dengan pengalaman pribadi saya. Jadi Teh Lady Farhana yang tadi pemateri yang pertama itu, beliau perantara saya gitu ya, karena beliau kakak ipar saya, jadi adiknya Teh Lady itu istri saya gitu ya. Nah, apa namanya, saya mengenal istri saya itu sebelumnya malah nggak kenal sama sekali, belum pernah ketemu ya, belum pernah melihat langsung wajahnya seperti apa gitu ya. Dan waktu itu yang saya apa namanya, tiba-tiba muncul poster gitu ya, poster pengajian yang kebetulan istri saya waktu itu jadi pematerinya. Muncul di grup Fakultas Kedokteran coba. Padahal acaranya itu untuk anak-anak SMA itu kan nggak nyambung sekali ya. Jadi acaranya untuk anak-anak SMA di salah satu SMA di Jogja. Posternya itu masuk ke grup Fakultas Kedokteran yang di dalamnya ada saya gitu. Kemudian saya lihat di situ ya ada istri saya jadi pemateri gitu ya di situ. Kemudian saya lihat tiba-tiba setelah nggak tahu ya, biasanya itu ketika ada poster muncul kajian materinya perempuan muda belum nikah gitu ya, kemungkinan itu saya biasa aja gitu, ya biasa aja, ya sekelebat aja, ya sudah gitu aja. Tapi yang waktu istri saya jadi pemateri itu beda gitu, nggak tahu kenapa. Jadi
kalau saya dijelaskan kenapa, nggak tahu, saya juga benar-benar nggak tahu. Jadi ketika saya melihat poster itu selewat aja sekilas gitu ya, tiba-tiba dek gitu, kayak ada klik gitu ya. Jadi seakan-akan ada petunjuk dari Allah, ini loh yang apa namanya mungkin jadi apa namanya istri kamu gitu, calon istri kamu gitu. Nah dari situ tiba-tiba kok muncul gitu ya ke sana. Kemudian saya istiqoroh sekitar 1 minggu dan ternyata benar gitu, makin yakin dengan apa namanya bahwa kalau misalkan beliau itu kemungkinan istri saya itu adalah ya jodoh saya yang sebenarnya gitu ya. Kemudian saya riset sosial media beliau ya, gimana dia hubungannya dengan apa namanya laki-laki, misalkan balas komen-komennya gimana, kalau misalkan yang komen laki-laki. Kemudian saya juga teliti keluarga dari perempuannya seperti apa. Oh, ternyata kakak-kakaknya sekolah semua, sekolahnya tinggi-tinggi, bagus-bagus, artinya dia dari nasab yang baik gitu ya. Kemudian dilihat dari hartanya, oh, ternyata ayah ibunya apa namanya pedagang gitu ya. Itu juga apa namanya sesuatu yang bagus dan lain sebagainya gitu ya. Jadi setelah saya ikhtiarkan dengan kriteria-kriteria yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan tadi, kemudian saya istiqorohkan gitu ya, dan makin yakin gitu ya. Dan kemudian setelah itu saya sampaikan kepada ibu saya, ibu apa namanya saya pengen nikah gitu ya, pengen nikah segera gitu ya. Nah, bukan berarti jalan bebas hambatan itu lempeng aja, bukan gitu ya. Nggak selalu begitu ya. Kadang ada tetap sandungannya gitu. Misalkan pas di awal itu orang tua ragu dulu sama kita, orang tua tadinya nggak percaya dulu sama kita, nggak apa-apa gitu. Tapi setelah itu kemudian Allah mudahkan gitu ya. Dan kalau teman-teman apa namanya tahu gitu ya, waktu itu pas saya nikah itu bener-bener posisinya awal-awal pandemi gitu ya, bulan-bulan awal pandemi. Kota tempat saya tinggal itu zona merah. Kota istri saya tinggal itu di lockdown coba. Jadi saya itu waktu itu pas mau nikah itu bingung. Di kota saya zona merah, di kota istri saya di lockdown gitu ya. Padahal tanggal nikah saya itu masih dalam fase lockdown di kota istri saya gitu. Jadi wah luar biasa. Tapi subhanallah gitu ya, masya Allah gitu. Ketika memang itu sudah jalan yang Allah tentukan, itu dimudahkan bener-bener. Jadi ketika saya keluar dari kota saya itu nggak ketemu sama polisi gitu ya. Kemudian sepanjang jalan itu, benar-benar sepanjang jalan itu sampai dengan di kota istri saya itu hujan deras gitu ya, hujan deras banget. Dan otomatis kalau misalkan hujannya deras, biasanya polisi nggak berjaga di perbatasan gitu ya. Akhirnya Masya Allah, meskipun kota dari tempat istri saya itu, yang tempat kami menikah itu di lockdown, saya bisa masuk bebas hambatan. Saya nggak ketemu polisi sama sekali di jalan. Maksudnya nggak ketemu polisi itu polisi yang benar-benar menjaga buat protokol kesehatan ya, tapi apa namanya polisi kalau di pinggir jalan atau misalkan di lampu merah mata ketemu, tapi kalau misalkan yang benar-benar berjaga di perbatasan itu saya nggak ketemu gitu. Jadi Masya Allah gitu, dari mulai bertemu, dari mulai ta'aruf dilancarkan, kemudian pas nazar juga dilancarkan, pas khitbah dilancarkan, pas menikah pun dilancarkan. Yang tadinya saya misalkan keuangannya lagi cekak, tiba-tiba ya Allah datang aja itu rezeki. Datang itu 5 juta, datang itu 5 juta, tiba-tiba penuh uangnya akhirnya bisa digunakan untuk biaya menikah gitu. Alhamdulillah. Nah, ini tanda yang kedua, yaitu kita dianugerahi kemudahan untuk menuju ke orang tersebut. Kita dianugerahi kemudahan untuk menuju kepada yang kita tuju gitu ya. Nah, itu jadi yang kedua itu adalah kita diberi kemudahan. Tapi teman-teman sekalian, saya ingin membuat disclaimer gitu ya. Untuk yang kedua ini teman-teman harus hati-hati. Awas, jangan-jangan kita dimudahkan seperti itu, jangan-jangan istidraj. Nah, gimana bedainnya? Kita dimudahkan karena memang istidraj gitu ya. Nah, teman-teman harus perhatikan begini. Kalau misalkan calon kita itu adalah calon-calon yang baik gitu ya. Ibadahnya bagus, akhlaknya baik, bisa kira-kira menuntun kita kepada ketakwaan, kemudian kita dimudahkan ke arah sana, maka bisa jadi ini adalah ridho Allah. Akan tetapi jika misalkan kita udah tahu jelas gitu ya, bahwa calon kita ini kurang baik, misalkan dia merokok, dia suka apa namanya kurang berbakti dengan orang tuanya, dia mabuk-mabukan, kemudian kita dimudahkan ke jalan itu, maka jangan-jangan ini istidraj gitu ya.
Ya, jadi jangan-jangan ini istidraj. Kita dimudahkan bukan karena ridho Allah, akan tetapi kita dimudahkan karena Allah udah nggak peduli lagi sama masa depan kita. Summa naudzubillah, naudzubillah min dzalik ya. Semoga kita dihindarkan dari yang dimudahkan perkara-perkara yang Allah larang. Adik sekalian, kesimpulannya ketika kita berada di fase di mana cinta itu datang sebelum waktunya, maka sendiri dalam ketaatan itu jauh lebih baik dan jauh lebih mulia daripada bersama atau berdua dalam kemaksiatan. Tetap jalankan kehidupan teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, penuhi dengan kegiatan-kegiatan yang baik gitu ya. Kemudian ketika sudah sampai di fase yang kita siap, maka ikutilah tuntunan dari Rasulullah, ikutilah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, ikutilah hadis-hadis gitu ya, ikuti orang-orang soleh, ikuti perkataan ustadz gitu ya. Dan jangan kita mengandalkan hanya mata dan logika kita saja. Andalkan Allah dalam setiap lini kehidupan kita, andalkan Allah dalam ketika kita memilih, hingga kita meminang, kemudian hingga kita sampai kepada pernikahan gitu ya. Jadi andalkan Allah ya. Demikian ya mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.